Bab 71. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Lin Huan hanya merasakan darahnya mendidih di dadanya. Lim Hua samar-samar berbisik kepadanya, keluarga Lin telah dimusnahkan di pesta anggur bulan purnama Lin Huan dalam 1 hari. Anda harus membalas lautan darah ini. Lin Huan tersenyum, itu adalah senyuman yang cemerlang, tetapi juga membawa niat jahat yang dingin, karena seperti ini, tidak peduli seberapa dalam mereka disembunyikan, saya akan tetap menyeret mereka keluar, satu persatu, dan membiarkan mereka mengerti, niat baik selalu mendapat imbalan. Bukannya mereka tak mau membalas kebaikannya, ini belum waktunya. Saudari Qiu tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan berdiri, lalu berkata, Adik Huan, kamu bilang kamu masih tidak tahu apa-apa tentang kunci rahasia yang menyenangkan. Lin Huan menganggukkan kepalanya dan berkata, saya telah memikirkan banyak hal, tetapi saya masih tidak dapat memikirkan cara untuk menerobos kunci rahasia yang menyenangkan. Ini juga hal yang paling saya khawatirkan saat ini. Petik 2. Saudari Qiu mau tidak mau menjadi khawatir dan berkata, itu benar. Jika dia tidak bisa membuka segel pada kunci rahasia yang menyenangkan lebih awal, maka itu akan menyebabkan kerusakan yang tak ada habisnya di tangannya. Namun begitu kamu memiliki kunci rahasia yang menyenangkan, maka kamu akan mendapatkan keunggulan absolut. Mata Lin Huan menjadi dalam. Setelah beberapa lama, dia berkata, jadi, saya harus memecahkan kunci rahasia yang menyenangkan secepat mungkin. Saudari Qiu menepuk Lin Huan seolah-olah dia sedang menghibur adik laki-lakinya, dan berkata, Adik Huan, sebenarnya, hal yang paling kamu khawatirkan saat ini adalah geng serigala surgawi, kan? Melihat saudari Qiu telah menebak pikirannya, Lin Huan tidak berusaha menyembunyikannya, dan berkata, benar, saya terpaksa bekerja sama dengan geng serigala surgawi. Tetapi geng serigala surgawi adalah sekelompok serigala, jika saya tidak melakukannya kuasai kunci rahasia yang menyenangkan pada saat pertama, dan ambil inisiatif dari mereka, aku akan kalah sepenuhnya. Itu sebabnya aku ingin mengendalikan Taiying sehingga aku bisa melawan geng serigala surgawi. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika geng serigala surgawi merasakannya sedikit, saya tidak berani membayangkan hal apa yang akan mereka lakukan. Melihat Lin Huan tidak menahan apapun untuknya, saudari Qiu tergerak sejenak. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Lin Huan masih cukup mempercayainya. Karena itu, dia memeluk Lin Huan, menepuk punggungnya dan berbisik ke telinganya, Adik Huai, jangan khawatir. Dengan saya di sini, saya pasti akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Lin Huan sangat gembira mendengar ini. Dia dengan lembut mencium pipi saudari Qiu dan berkata, kalau begitu, Adik Huan pertama-tama akan berterima kasih kepada saudari Qiu. Kata-kata lembut Lin Huan menyebabkan hati saudari Qiu terasa sangat hangat. Dia dalam hati berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak hal yang telah dia lakukan untuk Taiying, berapa banyak usaha yang telah dia lakukan padanya, bagaimana dia bisa mendengar kata-kata hangatnya sebelumnya. Mata saudari Qiu juga dipenuhi dengan kehangatan yang tak terbatas, saat dia menatap tajam ke mata Lin Huan, dan berkata, Saudara Huai, apa rencanamu setelah kita pergi? Lin Huan menepuk kepalanya sambil memikirkannya dengan hati-hati, dan berkata, setelah kita meninggalkan tempat ini, kita tidak akan bersuara. Kamu masih berpura-pura bahwa kamu dan aku adalah musuh, dan bahkan ingin menculikku, tapi aku akan berpikir memikirkan cara untuk melarikan diri. Tunggu sampai aku melarikan diri, kamu dapat kembali ke Taiying untuk sementara, dan dia tidak akan curiga sama sekali. Sister Qiu mengangguk, dan berkata, oke, setelah kamu melarikan diri kembali, atur langkahmu selanjutnya. Setelah semuanya siap, kami akan bekerja sama untuk menyingkirkan Taiying. Petik 2. Lin Huan bertepuk tangan dan memuji, bagus sekali, benar. Mereka berdua berjanji dan meringkuk satu sama lain saat mereka beristirahat di sudut lift. Pertempuran antara dan geng serigala surgawi akan berakhir dengan campur tangan polisi. Namun, polisi tidak mengetahui keberadaan Lin Huan dan saudari Qiu, sehingga mereka masih cukup mengkhawatirkan mereka. Bagaimanapun, Taiying ingin mendapatkan Lin Huan dan mendapatkan kunci rahasia yang menyenangkan. Dan geng serigala surgawi justru digunakan untuk mencegah Taiying berpartisipasi dalam kerja sama dengan Lin Huan. Liu Mengya dan Liu Mengsu, dua saudara perempuan, kehilangan jejak Lin Huan dan sangat khawatir. Dalam keputusasaan, kedua saudara perempuan itu berpikir bahwa hotel ini terlalu berbahaya, dan cepat atau lambat,
mereka akan jatuh ke tangan yang salah, jadi mereka memutuskan untuk kembali sementara ke rumah Lin Huan, dan menunggu kembalinya Lin Huan. Kedua saudara perempuan itu tidak hanya mengerti mengapa Lin Huan tidak menyalahkan mereka juga tergerak oleh pemikiran untuk mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan mereka. Untuk sesaat, mereka merasa lebih emosional dan penuh harap terhadap Lin Huan, takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Setelah Lin Xuewei kembali ke rumah, sesuai kesepakatannya dengan Lin Huan, dia tetap diam dan bahkan meminta maaf kepada ibunya. Ibu Lin tentu saja sangat senang melihat putrinya mengakui kesalahannya secara langsung, jadi dia mengabaikan dendam sebelumnya. Namun, ada dendam di hatinya. Putrinya ini memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Li Muhua yang centil itu. Dia pasti tidak bisa menyebut rubah centil di depannya itu di masa depan. Dia tahu semua latar belakang Lin Huan dan dia bahkan lebih tergila-gila padanya, jadi dia dengan sepenuh hati ingin membantunya memenuhi semua keinginannya. Setelah kembali ke keluarga Lin Xuewei tidak berpartisipasi langsung dalam kompetisi properti keluarga, juga tidak mencoba bergabung dengan grup Fuhua. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mendaftarkan perusahaannya sendiri. Lin Xuewei adalah siswa terbaik di bidang keuangan, dia memiliki strateginya sendiri untuk berinvestasi di bidang keuangan. Dia bahkan mengundang Fang Su, seorang senior yang memiliki pengetahuan mendalam tentang investasi keuangan di universitasnya sendiri, untuk menjadi direktur eksekutifnya. Fang Su diam-diam selalu mengagumi dewa surgawi ini seperti adik perempuan junior yang pandai dan pandai. Meskipun dia telah mengejarnya berkali-kali, dia selalu ditolak oleh Lin Xuewei. Kali ini, Lin Xuewei berinisiatif mengundangnya bergabung dengan aliansi, tentu saja, dia sangat bersemangat. Perusahaan ini baru didirikan hari ini, dan semuanya sia-sia. Lin Xuewei sibuk sampai merasa cemas, dia sebenarnya tidak punya waktu untuk menghubungi Lin Huan. Kalau tidak, jika dia tahu tentang hilangnya Lin Huan, dia tidak akan bisa duduk diam untuk waktu yang lama. Pagi-pagi sekali, Lin Xuewei menghubungi ayahnya, memberitahukan rencananya untuk bergabung dengan industri keuangan. Lin Guodong secara alami ingin membujuk Lin Xuewei untuk datang ke grup Fuhua untuk membantu, tetapi Lin Xuewei mengatakan bahwa dia tidak ingin bergantung pada ayahnya, melainkan ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan karir baru. Melihat putrinya memiliki ambisi seperti itu, Lin Guodong tentu saja mendukungnya. Lin Xuewei mengambil kesempatan untuk meminjam sejumlah uang dari ayahnya, tetapi meminta 500 juta. Lin Guodong ragu-ragu, lalu berkata kepada putrinya, "Wei kecil, ayahmu tahu bahwa kamu memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi 500 juta. Ini bukanlah jumlah yang kecil." Karena Lin Xuewei bertingkah seperti anak manja, dia berperilaku baik dan berkata, "Ayah, saya sudah belajar keuangan, jadi tentu saja saya ingin mempelajarinya sendiri. Selain itu, ayah tidak ingin anak-anak Anda menjadi apa-apa. Terlebih lagi, keluarga Lin kami adalah grup investasi keuangan terbesar di kota S. Jika tidak ada orang yang dapat menggantikan kami di masa depan, grup Fuhua kami tidak akan mengalami kemunduran. Suatu hari nanti, kakak dan saya pasti akan mengambil alih bisnis Anda. Kamu tidak ingin kakak dan aku menjadi seperti orang bodoh, kan?" Lin Guodong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sambil berkata, "Kalau saja Suihao setengah perhatian seperti kamu." Lalu, dia mentransfer uang tersebut ke Lin Xuewei. Lin Xuewei kemudian menghubungi Fang Su dan mendaftar padanya. Nama perusahaan tempat Lin Xuewei mendaftar adalah perusahaan investasi keuangan Muhuan kedua, untuk Lin Huan yang sangat dia cintai. Setelah Lin Xuewei menyelesaikan semua pekerjaannya, dia akan mempersiapkan pembukaan perusahaan baru besok. Tentu saja, dia harus memberitahu Lin Huan kabar baik tersebut. Jadi, dia menghubungi nomor Lin Huan. Sekarang sudah jam 11 pagi, dan Sister Qiu masih menunggu dengan cemas di lift. Dengan telepon berdering, Lin Huan mengeluarkan teleponnya dan melihat bahwa ide peneleponnya adalah Lin Xuewei, jadi dia menekan tombol jawab. Suara Lin Xuewei dari seberang telepon dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. "Kak, kenapa kamu menggendongku lagi?" Lin Xuewei secara alami mengacu pada pertarungan sengit antara Lin Huan dan gadis dari keluarga Liu yang sepertinya belum pernah dilawan siapapun sebelumnya. Kata-kata ini membuat wajah Lin Huan menjadi panas, dan dia berkata, "Adik perempuan, berhentilah menggoda saudara laki-laki, di mana saya akan melakukannya. Punya satu, tidak, siapa yang akan percaya?" Lin Xuewei cemberut. Lin Huan diam-diam menggelengkan kepalanya,
dan berkata, tapi aku hanyalah hantu yang pintar. Hah, Lin Xuewei meludahinya, berpikir jika dia menyuruhku pergi, aku masih akan mempengaruhi mereka. Aku memikirkanmu sepanjang waktu, tapi kamu memperlakukanku seperti itu. Lin Huan merasa emosinya mereda, dan dengan cepat menghiburnya, adik, jangan marah, hatimu masih hangat, apakah kamu merasa hangat sekarang? Tidakkah terasa hangat saat kamu menyentuh hatimu? Meskipun kata-kata ini dimaksudkan untuk menggoda, hati Lin Xuewei hangat saat dia berkata, senang sekali kamu memikirkanku, saudaraku, aku ingin kamu mengingat bahwa aku akan selalu mendukungmu dalam diam, di belakangmu. Hati Lin Huan dipenuhi dengan kegembiraan dan dia merasa sangat tersentuh. Tubuhnya juga bergerak-gerak saat dia berkata, adik perempuan, itu sama bagiku, tidak peduli jam berapa kamu menoleh untuk mencariku, kamu akan selalu menemukan sosok yang familiar itu, dan itu adalah aku. Ketika Lin Xuewei mendengar ini, hatinya terasa sangat manis, dan dengan gembira menjawab, selama saudara laki-laki memiliki aku di hatimu, itu bagus. Lin Huan sepertinya diam-diam telah memutuskan di dalam hatinya, dan bahkan mengangguk dan berkata, tentu saja aku memilikimu di hatiku. Lin Xuewei tertawa dan berkata dengan lembut, kakak, aku telah memulai sebuah perusahaan. Saya harap Anda dapat menghadiri upacara pembukaan besok. Mata Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar, berpikir bahwa ketika adik perempuannya melakukan sesuatu, dia sangat tegas, dan di saat yang bangga, dia tertawa dan berkata, oke, jika sudah waktunya, kakak pasti akan pergi. Baiklah, kakak, ayo kita saling menghubungi lagi. Lin Huan menutup telepon dengan perasaan bahagia dan hangat yang tidak normal, sementara di sudut mulutnya masih ada bekas dari senyuman manis, tetapi ketika dia melihat ekspresi Sister Qiu, senyuman itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Karena dia melihat senyuman seperti buah persik dari Sister Qiu telah lama menghilang dan yang menggantikannya adalah wajah yang sangat kompleks dan sedih. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tampaknya Sister Qiu sangat tertarik padanya, jadi dia berjalan mendekat dan berkata, kakak, ada apa? Saudari Qiu sepertinya mengejeknya saat dia dengan dingin berkata, Lin Huan, apakah kamu mengatakan hal-hal manis ini kepada setiap wanita? Lin Huan tersenyum canggung, dan berkata, kakak perempuan, jangan salah paham, aku sangat menyukaimu. Saudari Qiu meliriknya dan dengan dingin mendengus, saya tidak keberatan Anda sudah memiliki gadis dari keluarga Liu, tapi siapa orang ini? Lin Huan mengucapkan, iya, berpura-pura dengan ekspresi polos, dan berkata, kakak perempuan, kamu salah paham. Ini adik perempuanku. Itu benar, tapi kenapa kamu terdengar begitu intim dan ambigu? Saudari Qiu tidak percaya dan bertanya dengan ragu. Lin Huan mau tidak mau menjelaskan kepadanya, ini benar-benar saudara perempuanku. Karena kami tumbuh bersama, kami sangat dekat satu sama lain. Saudari Qiu dengan dingin mendengus dan berkata, kali ini aku akan mempercayaimu. Jangan biarkan aku menangkap kuncir kudamu. Lin Huan mau tidak mau memeluk Sister Qiu dan mencium keningnya dengan lembut, menyebabkan pikiran Sister Qiu bimbang sekali lagi. Lin Huan tersenyum dan berkata, kakak perempuan, aku bersumpah demi Tuhan, aku sangat menyukaimu. Namun, sepertinya ada pandangan sedih di mata saudari Qiu ketika dia berkata, saudara Huan, sejak aku mengikuti Taiying, tidak ada lagi cinta di duniaku. Kamulah yang sekali lagi memberiku perasaan itu, cinta, yang membuatku merasa mabuk dan teringat. Sebenarnya aku tahu kamu pasti akan memiliki banyak wanita di masa depan, dan aku tidak akan menghentikanmu, apalagi memiliki kualifikasi untuk melakukannya tempatkan di hatimu, dan aku akan puas. Kata-kata Sister Qiu diucapkan dengan tulus, menyebabkan Lin Huan semakin terharu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sambil berkata, kakak perempuan, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Lin Huan menundukkan kepalanya dan sekali lagi mencium kakak Qiu. Namun, saat itu, terdengar suara bip dari dalam lift. Lin Huan dan saudari Qiu berbalik dan melihat bahwa lift telah kembali normal. Lin Huan berpikir sejenak, lalu berkata, kakak perempuan, bersiaplah untuk menculikku, lalu langsung keluar. Saat ini, Taiying dan geng serigala surgawinya pasti akan muncul. Saudari Qiu mengangguk, lalu meraih Lin Huan dan berjalan keluar, tetapi karena luka di kakinya, dia masih berjalan perlahan. Ketika mereka berdua keluar dari gedung, sosok Taiying yang menjaga sisi gedung, sudah memperhatikan mereka. Dan saat ini,
Nightmare sebenarnya telah muncul juga, dan menyambut Lin Huan dan Sister Qiu, seolah-olah dia adalah orang asing yang berjalan menuju keduanya. Melihat situasinya tidak baik, Taiying memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Nightmare. Pada saat ini, seorang saudara dari masyarakat Taiying benar-benar mempercepat mobilnya di bawah instruksi diam-diam Taiying, dan dengan gila-gilaan menabrak Nightmare. Ketika dia mencium bau angin dalam mimpinya, dia bahkan tidak berbalik sambil mengarahkan ke mobil dan menembak. Memotret di siang hari bolong adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa dilakukan dalam mimpi. Kaca jendela mobil pecah terkena peluru. Pria itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia lupa mengendalikan kemudi sejenak. Mobil berbalik dan menabrak kolam bunga di sisi alun-alun. Melihat operasinya gagal, Taiying memanggil orang-orang lainnya untuk pergi dan menghentikan Nightmare. Saat ini, Nightmare sudah mulai berlari menuju Lin Huan dan Sister Qiu. Meskipun Sister Qiu dan Lin Huan telah mencapai kesepakatan, mereka tidak bisa tidak membuat pertunjukan untuk dilihat orang lain. Melihat mimpi buruk mendekat dengan cepat, saudari Qiu segera meraih Lin Huan dan berlari ke samping, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik, apa yang harus kita lakukan sekarang. Lin Huan juga merendahkan suaranya dan berkata, saat ini, kerumunan di alun-alun sudah mulai panik, dan alasannya adalah karena saya bermimpi membuat orang banyak panik dan kemudian menarik saya menjauh darinya, tanganmu. Pasukan Taiying datang dari sisi berlawanan untuk menghentikan kita. Aku akan berpura-pura menyerang kakiku terlebih dahulu untuk mengurangi kemungkinan kamu dan Taiying bersentuhan. Lin Huan menjerit keras dan menerkam ke tanah. Saudari Qiu segera menamparkan Lin Huan, dan memarahinya, Stinky Kid, kamu berpura-pura apa? Cepat pergi, lihat mimpi buruk itu semakin dekat. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan berkata, jangan datang, jika kamu datang lagi, saya akan melepaskan tembakan. Tiba-tiba meraih pistol Sister Qiu, dan mereka berdua mulai berkelahi. Nightmare memanfaatkan momen ini, kakinya yang terbang menendang keluar, menendang pistol Sister Qiu ke udara, dan kemudian dengan tendangan samping, dia membalikkan Sister Qiu dan menarik Lin Huan ke atas sambil berlari. Taiying sangat marah, dia meninju bagian belakang mobil dan berteriak, hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Namun, Nightmare telah menghitung semuanya dengan jelas, saat dia menembus kerumunan. Meskipun semua pengikut Taiying mengejar, mereka tidak bisa langsung mengepung Nightmare dan Lin Huan. Pada saat yang sama, seseorang dari Heavenly Wolf Gang telah tiba. Dia menarik tangan Lin Huan, membuka pintu dan bergegas masuk ke dalam kereta, meninggalkan jejak debu. Taiying tahu bahwa ketika semua orang mengejar kerumunan, mereka hanya melihat ekor kereta dan sangat marah. Nightmare dan Lin Huan telah melarikan diri dari pandangan Taiying. Lin Huan secara alami berterima kasih kepada Nightmare, tapi mimpinya masih sedingin gunung es. Lin Huan tidak bisa menahan tawa diam-diam di dalam hatinya. Mungkin dia hanya seperti api ketika dia dalam keadaan penuh gairah, jika tidak, dia hanya akan menjadi wanita es. Namun, yang tidak disangka Lin Huan adalah Nightmare benar-benar berkata dengan dingin, saya bekerja sama dengan Anda, saya tidak ingin Anda mati begitu cepat, saya akan mengirim Anda ke rumah sakit. Hal ini menyebabkan Lin Huan sangat bersyukur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan mimpi buruknya. Saudari Meng, saya tidak berpikir bahwa Anda akan begitu mengkhawatirkan saya. Perasaan tidak normal muncul di hatinya ketika Lin Huan tiba-tiba menariknya ke dalam mimpi buruknya. Namun, dia tetap segera menarik tangannya dan membawa Lin Huan ke rumah sakit terdekat. Dokter membantu Lin Huan mengeluarkan pelurunya, namun terkejut karena setelah peluru tersebut menembus kaki Lin Huan dalam waktu yang lama, dia tidak mengalami infeksi apapun, dan secara mengejutkan darahnya terhenti. Tentu saja mereka tidak mengetahui bahwa Lin Huan memiliki teknik akupuntur mistik. Setelah Nightmare Lin Huan dikirim ke rumah sakit, dia pergi dan berulang kali memperingatkan Lin Huan, jangan lupakan perjanjian mereka. Lin Huan tentu saja setuju dengan sepenuh hatinya. Lin Huan awalnya sedang berbaring di ranjang sakit sambil bermeditasi ketika dia tiba-tiba memikirkan masalah memberitahunya tentang pemotongan pita perusahaan baru besok, jadi dia menghubungi Lin Suewei dan bertanya tentang lokasinya. Kemudian, ketika Lin Huan memikirkan gadis-gadis dari keluarga Liu, dia menjadi agak khawatir akan keselamatan mereka, jadi dia mencoba menelepon Liu Mengya. Ketika gadis keluarga Liu mengetahui bahwa Lin Huan aman dan sehat, dia tidak bisa menahan tangis kegirangan. Kemudian,
Dia bertanya tentang lokasi Lin Huan dan datang mengunjungi Lin Huan bersamanya. Setelah ketiganya meninggal, mereka bertemu kembali. Mereka sangat tersentuh, saling berpelukan beberapa saat, dan kedua saudara perempuan itu menangis semakin keras. Liu Mengya tergagap, dan berkata, "Kakak, ini semua salah kami melakukan kesalahan, dan kamu masih pergi untuk menyelamatkan kami. Kakak, kamu benar-benar hebat." Liu Mengsu menangis seperti tetesan air hujan dan juga menangis, "Besar saudaraku, kamu baik sekali. Kamu adalah pahlawan kami akan mengikutimu selama sisa hidup kami." Lin Huan membelai lembut rambut kedua saudara perempuan itu, berpikir bahwa meskipun mereka bersalah, mereka merasa tidak berdaya karenanya, dan mereka tidak pernah memikirkan hal itu, banyak hal juga. Lin Huan menghela nafas dengan lebih banyak emosi di dalam hatinya, kedua saudara perempuan itu tulus terhadapnya, dan tidak hanya menjualnya. Gadis-gadis dari keluarga Liu menemani Lin Huan di rumah sakit pada malam itu terlalu dalam ke dalam tubuhnya, dan bahkan tidak mencapai arterinya. Setelah menjalani satu putaran akupuntur dan moksibusi, Lin Huan baik-baik saja. Meskipun masih kurang nyaman untuk bergerak, dengan dukungan kedua saudara perempuan itu, dia sudah bisa berjalan dengan normal. Lin Huan dan saudara perempuannya bepergian dengan mobil ke Yu Hong International. Lin Suewei telah lama menyambut mereka dan membawanya ke sebuah hotel. Setelah perkenalan tuan rumah, Mu Huan Financial Investment Co., Ltd. secara resmi didirikan. Berpakaian lengkap dan tampil di atas panggung. Kecantikannya sungguh luar biasa indah, saat dia memegang tangan Lin Huan dan berjalan ke atas panggung, bersama dengan dia secara pribadi memotong dekorasi. Penonton langsung bertepuk tangan riuh. Lin Huan memandangi adik perempuannya yang cantik dan menakjubkan, dan berpikir bahwa dia benar-benar akan melakukan perbuatan yang begitu besar. Mau tak mau dia merasa sangat bersyukur, dan sedikit mengangguk ke arahnya. Duo saudara laki-laki dan perempuan itu berdiri di atas panggung saling memandang. Perasaan mereka menyatu, menyebabkan saudara perempuan Liu merasa masam di hati mereka. Setelah menyelesaikan semuanya, kaki Lin Huan terluka dan dia sangat lelah. Dia kembali ke kamar dan berbaring di sofa untuk beristirahat. Kedua saudara perempuan itu duduk di sampingnya satu demi satu. Salah satu dari mereka membantunya memijat kepala sementara yang lain membantunya memijat kaki dan tubuhnya. Mereka sangat perhatian. Ketika Lin Suewei memasuki ruangan, dia melihat pemandangan seperti ini, tetapi dia tidak keberatan ketika dia melihat kedua saudara perempuan itu merawat saudara laki-lakinya. Dia tersenyum tipis dan duduk di samping Lin Huan dan berkata, "Kakak, menurutmu apa yang akan saya lakukan selanjutnya?" Lin Huan memandang adik perempuannya yang cantik dan cerdas dan memujinya. "Bagaimana saya bisa menduga bahwa adik perempuan itu begitu cakap?" Namun, Lin Suewei cemberut dan berkata, "Kakak, tolong olok-olok saya. Saya bukan siapa-siapa di depan Anda." Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik perempuan, kamu adalah siswa terbaik di sekolah, bidang keuangan, saya seorang dokter, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda?" Lin Suewei tertawa, merasa sangat bangga, dan berkata, "Kakak, mengapa kamu begitu rendah hati?" Kemudian, dengan agak bangga, dia berkata, "Saudaraku, jika saya dapat memperoleh puluhan juta dalam 7 hari, apa yang akan Anda berikan kepada saya?" "Apa?" Lin Huan duduk, menatap Lin Suewei dengan tidak percaya. Tapi ketika dia melihat wajah tersenyum Lin Suewei, dia dipenuhi dengan keyakinan. Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Lin Suewei tertawa seperti buah persik yang mekar menghadap angin, dan berkata, "Jangan khawatir tentang kemungkinan itu. Beritahu saya dulu jika Anda setuju memberi saya hadiah." Lin Huan mengangguk, dan berkata, "Jika itu benar, tentu saja saya setuju." Lin Suewei tersenyum ketika dia berkata kepada gadis-gadis dari keluarga Liu, "Kalian berdua mendengarnya. Kakak laki-lakilah yang setuju untuk memberi hadiah kepadaku." Liu Mengsu memutar matanya dan berkata, "Selama kamu tidak membesarkan satupun persyaratan yang keras, dan selama kakak bersedia, kami pasti tidak akan menghentikanmu." Bahkan wanita cantik seperti gadis keluarga Liu pun tercengang. Dia diam-diam menjadi cemburu di dalam hatinya dan berpikir, beruntung dia adalah kakak laki-lakiku dan saudari, jika tidak, aku pasti sudah membuat kakakku terpesona sampai mati. Lin Huan tersenyum, menatap lurus ke arah Lin Suewei dan berkata, "Adik perempuan, hanya jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan menyetujui hadiah apapun yang kamu berikan padaku."
Lin Xuewei menganggukkan kepalanya lagi, matanya yang besar dan berair menatap Lin Huan dalam-dalam dan berkata, "Kakak, ini yang kamu katakan. Ada juga kalian berdua menyetujuinya." Mereka bertiga mengangguk, dan Lin Xuewei meninggalkan ruangan dengan puas. Liu Mengsu melihat sosoknya yang pergi, dan berkata dengan sedih, jika dia ingin menyombongkan diri, maka dapatkan puluhan juta dalam 7 hari. Dia mengira uang itu berasal dari angin kencang. Liu Mengya jelas juga tidak mempercayainya, tapi memikirkan kembali bagaimana dia adalah adik perempuan tersayang Lin Huan, dan kebaikan yang ditunjukkan Lin Huan kepada mereka berdua, dia tidak bisa tidak mengingatkan Lin Mengsu, adik perempuan, tidak peduli apa, Wei kecil adalah saudara perempuan dari kakak laki-laki, kita harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Liu Mengsu menatap mata tulus adiknya dan kemudian melihat senyuman dalam Lin Huan. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, kakak Xuewei akan menjadi kakak perempuanku yang baik di masa depan. Ketika Lin Huan melihat pemandangan harmonis ini, dia merasa terhibur. Dia dengan lembut memeluk kedua saudara perempuan itu dalam pelukannya, tetapi pikirannya sedang merencanakan langkah selanjutnya. Lin Xuewei memang punya rencananya sendiri. Setelah dia kembali ke perusahaan, dia menggunakan sejumlah besar uang untuk membeli harga saham emas yang bullish dengan Fang Su, menyebabkan kegemparan di pasar emas. Banyak perusahaan keuangan tidak dapat memahami mengapa perusahaan grup keuangan Muhua yang tiba-tiba ingin membeli lebih banyak bisnis. Saat ini, mereka semua mengira perusahaan kecil ini hanya berinvestasi dalam investasi bunuh diri. Akibatnya, banyak perusahaan dengan niat yang tidak diketahui ingin mengalahkan Muhuan Finance Corporation sekaligus sehingga membuang emas yang menggembung. Pada saat itu, harga emas di pasar emas langsung berubah dari naik menjadi turun terus-menerus. Namun Muhuan Finance Corporation tidak hanya tidak terus membuang lebih banyak emas, mereka juga terus membeli karena perusahaan lain membuang lebih banyak emas. Baru setelah pasar emas jatuh ke titik nadirnya, Muhuan Financial berhenti membeli. Semua perusahaan keuangan yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi diam-diam mengira bahwa Muhuan Finance Corporation telah membelinya dengan harga tinggi. Karena emas sudah jatuh, bukankah itu berarti sebuah perusahaan kecil akan bangkrut dan membuang seluruh emasnya untuk ditukar dengan uang tunai? Namun, yang tidak mereka duga adalah Muhuan Finance Corporation bahkan tidak membuang 1 gram emas pun. Setelah penurunan emas, perusahaan keuangan Muhuan ini menggunakan harga yang besar untuk memasuki pasar emas ketika emas sedang dalam mood bullish. Setelah itu, semua perusahaan keuangan memiliki satu pemikiran untuk menghancurkan Muhuan Finance, sementara yang lain memanfaatkan situasi saat ini untuk membuang emas mereka secara berurutan, menyebabkan harga emas naik ke level terendah sementara Muhuan Finance Corporation, terlepas dari apakah itu naik atau turun, menerima emas dalam jumlah besar di sepanjang perjalanan. Faktanya, dia menggunakan strategi, melempar batu bata untuk menghasilkan batu giok. Benar saja, setelah semua perusahaan keuangan besar dan kecil membuang emasnya, mereka tidak lagi memiliki saham, sedangkan perusahaan Muhuan memiliki emas dalam jumlah besar. Setelah itu, pasar emas kembali pulih di Jedih dan tampak bullish. Ketika harga emas telah naik ke harga yang pantas, Fang Su dan Lin Xuewei telah membuang semua emas yang mereka peroleh, memberikan serangan balik yang kejam. Dengan cara ini, Lin Xuewei tidak hanya membayar kembali sejumlah besar pinjaman yang dia pinjam dari ayahnya, dia juga mendapatkan ember emas pertama dari operasional perusahaan. Lin Xuewei sebenarnya telah membuat klaim bahwa dia menghasilkan puluhan juta dalam 7 hari menjadi kenyataan, yang menyebabkan Lin Guodong memuji metode putrinya tanpa henti, dan membuatnya berseru lebih emosional atas rencana putrinya, dan dia tidak bisa tidak menjadi semakin kecewa pada Lin Xuehao. Lin Xuewei tiba di depan Lin Huan pada saat pertama dan berhasil menjelaskan rencananya kepada mereka bertiga. Mereka bertiga hanya bisa menatap, lidahnya keluh. Melihat ekspresi ketiganya, Lin Xuewei tidak bisa menahan tawa puas, dan berkata, kalian bertiga mungkin tidak memikirkannya, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya. Gadis-gadis dari keluarga Liu berseru kaget, sambil memuji, itu karena kamu punya nyali untuk bertindak begitu heroik dan tidak menyerah padaku. Lin Huan mengacungkan jempol pada Lin Xuewei, dan berkata, adik perempuan, kerja bagus. Lin Xuewei dengan santai duduk di sofa dan berkata, saya datang ke sini bukan untuk mendengarkan pujian Anda. Saya di sini untuk mendapatkan hadiah saya kembali. Lin Huan sangat gembira. Dia berpikir jika dia mendapat bantuan dari adik perempuan yang cerdas,
dia pasti akan mendapat bantuan besar ketika melakukan sesuatu di masa depan. Jadi dia berkata, adik perempuan, hadiah apa yang kamu inginkan? Lin Xuewei melirik Lin Huan, lalu memandang gadis keluarga Liu dengan penuh arti dan berkata, saya tidak membutuhkan hadiah yang terlalu besar, saya hanya berharap kakak dapat menemani saya selama sehari, dan kalian berdua akan menempatinya, tempat kakakku sepanjang hari, dan aku juga berharap kamu bisa memberiku 1 hari. Para suster tidak pernah berpikir bahwa hadiah Lin Xuewei akan seperti ini, tetapi karena mereka sudah ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak dapat membantahnya. Mau tidak mau mereka menabuh genderang di dalam hati mereka, hubungan adik perempuan ini dengan kakak laki-laki ini terlalu sulit untuk dipahami, bagaimana bisa adik perempuan ini meminta kakak laki-laki ini untuk menemani mereka. Meski mereka bingung, Lin Huan tahu di dalam hatinya. Dia mengangguk dan berkata, beberapa hari ini, saya telah bekerja keras. Kemudian, saya akan menemani saya berjalan-jalan dan bersantai. Bagaimana dengan kita? Gadis-gadis dari keluarga Liu mau tidak mau bertanya secara serempak. Kalian berdua tinggal di rumah. Lin Xuewei tersenyum manis, jangan khawatir, aku berjanji akan membawanya kembali tanpa terluka. Jika kalian sedikit terluka, hanya aku yang mengajukan pertanyaan. Kedua saudara perempuan itu tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Lin Xuewei mengantar Lin Huan berkeliling banyak tempat terkenal di kota es, dan baru sekarang Lin Huan mengetahui alasan mengapa Lin Xuewei mengajaknya bermain. Ternyata dia ingin memenuhi janjinya, tapi mengatakan itu karena aku bahwa dia menerima hadiah. Bagaimana mungkin Lin Huan tidak dengan tulus menyukai adik perempuan yang pintar dan cantik ini dari lubuk hatinya? Lin Xuewei tiba-tiba berdiri di depan Lin Huan dan berkata, kakak, apakah kamu menikmati hari ini? Lin Huan mengangguk. Namun, jejak kesedihan muncul di mata Lin Xuewei, dan dia berkata, awalnya, ibu dan saya bisa saja dengan senang hati bermain-main dengannya, tetapi keinginan kami belum terpenuhi, dia sudah pergi. Mendengar ini, Lin Huan menjadi sedih, dan berkata, saya sangat sibuk beberapa hari ini, jarang saya punya waktu hari ini, ayo pergi dan menemuinya. Ketika Lin Huan dan Lin Xuewei tiba di makam Limu Hua sekali lagi, saat itu sudah sekitar jam 5 sore. Matahari sore masih sangat terik, menampilkan bayangan panjang Lin Huan dan suaranya. Lin Huan berlutut di depan batu nisan Limu Hua dengan suara keras, air mata kembali membasahi matanya. Ibu, kakak dan aku datang menemuimu. Jangan khawatir, aku pasti akan memenuhi keinginanmu dan membantumu merawat adik perempuanmu dengan baik. Mata Lin Xuewei juga mulai berkaca-kaca, dan seperti asap yang membawa hujan, matanya yang besar dan berair menjadi semakin mempesona. Mereka berlutut di depan batu nisan Limu Hua dan berkata, Ibu, ketika kamu masih hidup, aku tidak pernah memanggilmu ibu seumur hidup, tapi aku ingin meneleponmu kembali sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan membantu kakak. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Lin Huan dengan lembut memeluk lengan Lin Xuewei dan menghiburnya, adik perempuan, jangan terlalu sedih. Dengan kakak laki-laki di sini, ibu pasti akan merasa nyaman. Lin Xuewei menganggukkan kepalanya, tetapi memandang Lin Huan dengan kasih sayang yang tak tertandingi. Dia mengangguk dan berkata, kakak, sebelum kita pergi, ibu memahami perasaanku padamu, dan di dalam hatinya, dia pasti berharap kamu akan menjagaku dengan baik. Meskipun kita berdua tidak bisa bersama di depan, orang luar, tapi tahukah Anda apa yang saya pikirkan? Saudaraku, cium aku di makam ibuku, oke. Lin Xuewei dipenuhi dengan cinta yang tak ada habisnya untuk Lin Huan. Tidak peduli seberapa dalam cinta ini, itu mungkin lebih dalam dari lautan, dan tidak peduli seberapa berapi apinya, itu pasti akan lebih panas daripada api dari gunung berapi yang tersembunyi. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak bisa mengungkapkannya. Namun, pada saat ini, dia tidak lagi mempedulikannya. Suaranya sangat lemah, masih dipenuhi dengan harapan. Detak jantung Lin Huan tergerak. Merasakan keluhan Lin Xuewei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai lembut wajahnya, dan wajah sempurna seperti batu giok itu, di bawah sinar matahari terbenam, mengungkapkan keindahan yang mengejutkan dunia. Apakah itu hadiahmu untukku, saudaraku? Lin Xuewei bergumam pelan, itu 1.000 untuk 10.000. Lin Huan hanya merasa bersyukur padanya, dan perasaan berhutang serta cintanya pada Lin Xuewei semakin dalam. Lin Huan menundukkan kepalanya, memegangi pipi Lin Xuewei dan mencium semua cinta di hatinya.
Jika cinta ini benar-benar harus digambarkan, maka tidak berlebihan jika dikatakan seperti derasnya air sungai Puphai. Lin Huan menciumnya dalam-dalam begitu saja, tanpa gerakan apapun, dan karena ciuman yang dalam ini, semakin menunjukkan posisi Lin Xuewei di dalam hatinya. Lin Xuewei bisa merasakan emosi mendalam Lin Huan. Ketika dia, seorang wanita yang sedang jatuh cinta, dicium dalam-dalam seperti ini oleh Lin Huan, hatinya telah lama melembut dan dipenuhi dengan kehangatan dan rasa manis yang tak ada habisnya. Alangkah indahnya jika dunia menjadi tua dan lautan menjadi kering dan bebatuan hancur. Namun, momen kebahagiaan selalu sangat singkat. Lin Huan dengan lembut mengangkat kepalanya, menatap Lin Xuewei, dan berkata, "Adik perempuan, di hatiku, selalu yang terberat." Lin Xuewei diam-diam jatuh ke pelukan Lin Huan, seperti kekasih yang manis. "Kakak, aku sangat berharap mulai sekarang, hanya kita berdua yang tersisa. Tapi aku tahu bahwa saat ini, itu benar-benar mustahil. Aku tidak bisa selalu berada di sisimu, dan kamu tidak bisa selalu melindungi aku." Lin Huan membelai rambut Lin Xuewei dengan lembut, itu dipenuhi dengan kelembutan yang tak terbatas saat dia berkata dengan lembut, "Adik perempuan, akan ada hari ketika kakak akan mengumumkan rahasia antara kita kepada dunia, dan kemudian kita akan bersama selamanya, tidak pernah terpisahkan lagi." "Ya," Lin Xuewei mengangguk dengan penuh keyakinan. Lin Xuewei meringkuk di depan Lin Huan dan berjalan kembali ke kereta, tetapi Lin Xuewei masih memiliki keterikatan yang tidak terbatas padanya, dan berkata, "Kakak, hari ini berlalu terlalu cepat. Saya sangat berharap hari ini tidak akan pernah berakhir." Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Kakak, ketika saya kembali, saya pasti akan mengurus perusahaan dan mencoba yang terbaik untuk membiarkan ayah melihat kemampuan saya sehingga dia dapat merasa nyaman dan menyerahkan grup Fuhua kepada saya di masa depan." "Tapi apa rencanamu untuk kembali?" Lin Huan memikirkan masalahnya sendiri dan memutuskan bahwa dia tidak perlu menyembunyikan saudara perempuan terdekatnya darinya setiap saat. Dia berkata, "Kakak, bersiaplah untuk bergandengan tangan dengan Tai Ying untuk menghadapi Sister Qiu, dan singkirkan Tai Ying sekaligus." Lin Xuewei menjadi khawatir, dan dengan cemas bertanya, "Apakah ada bahaya?" Lin Huan takut dia khawatir, jadi dia memegang bahunya dan berkata, "Jangan khawatir, adikku, aku akan memastikan semuanya aman." Lin Xuewei menganggukkan kepalanya, tapi dia masih sedikit gelisah, dan berkata, "Saudaraku, apapun yang terjadi, kamu harus selalu melindungi dirimu sendiri, dan jangan membuatku khawatir, oke?" Lin Huan mengangguk dengan berat. Kemudian mereka berkendara kembali. Ketika Lin Huan kembali ke Ziguang Jiayuan, saat itu sudah jam 8 malam. Kedua saudara perempuan itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan sangat gembira ketika mereka melihat Lin Huan telah kembali. Lin Huan dan Lin Xuewei menjalani hari yang menyenangkan. Awalnya, mereka seharusnya sedikit lelah, tapi melihat dua wanita cantik di depan mereka, mereka tidak terlihat lelah sama sekali. Liu Mengsu dan Liu Mengya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika mereka melihat mata Lin Huan yang nakal dan bejat. Lin Huan tertawa, "Kalian berdua bahkan malu di depanku." Kedua saudara perempuan itu mengangguk dan berkata, "Hanya saja mata kakak laki-laki itu terlalu tajam, dia akan menelanjangiku sepenuhnya, bukan?" Lin Huan sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Saya sedang memikirkan hal itu, kan?" Setelah mengatakan itu, dia menerkam ke depan. Kedua kakak beradik itu berseru kaget, "Ah, serigala itu datang." Namun, Lin Huan sudah memeluk Liu Mengya dari belakang, tangannya meraih ke jurang, merasakan kelembutan dan kehangatan yang tak terbatas. Lin Huan mencium telinganya, dan pakaian Liu Mengya terkelupas seperti bawang, terkelupas sedikit demi sedikit. Liu Mengya mengerang pelan, tubuh gioknya juga bersinar merah, saat dia berdiri di tengah ruang tamu dalam keadaan telanjang. Liu Mengsu memperhatikan dari samping dan memuji, "Kakak, pinggangmu sangat tipis, dan susumu sangat bulat." Liu Mengsu meludahinya, dan berkata, "Apakah kamu tidak malu? Aku akan menelanjangimu juga, dan membiarkan kakak." Melihatnya dengan baik, saat Lin Huan memiliki niat itu, dia segera mengambil Liu Mengsu dan mulai menanggalkan pakaiannya. Ketika Liu Mengsu berdiri di depan Lin Huan, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru sekali lagi. Tubuh langsing Liu Mengsu memiliki keindahan yang luar biasa. Meskipun asinya tidak sesempurna asi kakak perempuannya, namun tetap memiliki kekuatan yang tegak, dan tegak. Terutama di bawah perutnya yang rata,
di antara kedua kakinya yang sepanjang batu giok, rumput harum yang jarang menutupi selokan merah muda itu, menyebabkan kakak laki-laki Lin Huan berseru. Saat ini, kedua saudara perempuan itu berdiri di depan Lin Huan, telanjang bulat dan anggun, seperti gambaran kecantikan yang tiada taraf. Melihat pinggang indah kedua saudari itu, nafsu di hati Lin Huan semakin kuat. Pada saat ini, Liu Mengya sebenarnya mulai sedikit memutar pinggang indahnya, dan kemudian, dia berbalik dan membungkuk di depan Lin Huan sambil menjulurkan pantatnya. Lin Huan dapat dengan jelas melihat dari balik pantatnya yang gagah bahwa wajahnya yang merah jambu, penuh nafsu, dan penuh nafsu adalah Zhang He. Dan di depan selokan merah muda yang memikat itu, ada seberkas rumput berwarna gelap dan harum, menambah banyak daya tarik. Lin Huan tidak bisa lagi menahannya, dan dengan teriakan kaget, dia bergegas ke depan, memegang pantat Liu Mengya yang gagah dan memasukkannya ke dalam, menyebabkan Liu Mengya segera mengeluarkan erangan yang sangat panjang pada saat yang sama. Liu Mengsu juga berdiri di depan Lin Huan, melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kecantikannya yang tak tertandingi. Lin Huan memandangi tubuh Liu Mengsu yang sangat menawan dan indah, dan kemudian tanpa terkendali meregangkan tubuhnya di depannya, sambil memegang pinggang ramping Liu Mengya, dan menembusnya dengan gila. Melihat Liu Mengya hampir roboh ke tanah karena bujukan Lin Huan melangkahi tubuh gioknya, membuka dua tubuh giok rampingnya, dan dengan lembut membelai bujukan merah muda Liu Mengsu. Lin Huan perlahan membuka lubang itu, menggunakan kekuatannya, dan Liu Mengsu juga berteriak keras seperti kucing kecil, terbaring lemas di pelukan Lin Huan. Lin Huan menerima kesenangan tanpa akhir dari adik perempuan ini, saat dia memohon belas kasihan dengan keras. Ketertarikan Lin Huan tidak berkurang sama sekali, dia menggendong Liu Mengya lagi, merasa puas sekali lagi. Liu Mengya berkeringat manis di bawah tubuh Lin Huan, terus-menerus berteriak. Pertarungan yang hebat dan sengit. Mereka bertiga akhirnya kelelahan dan tertidur bersama. Saat dia bangun, semangat Lin Huan terguncang. Dia pikir sudah waktunya untuk mengurus Taiying. Lin Huan memanggil gadis-gadis dari keluarga Liu bersama-sama, lalu berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Kedua saudara perempuan itu memandang Lin Huan dengan ekspresi misterius, tidak tahu jenis obat apa yang dia jual. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Lin Huan tersenyum dan berkata, "Meng Ya, Meng Su, meskipun kalian berdua bertekad untuk mengikutiku, apakah aku benar-benar harus melakukan sesuatu untukmu?" Kedua saudara perempuan itu secara bersamaan berkata, "Kakak, kamu sudah melakukan cukup banyak untuk kami." Namun, Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang tuamu, yang juga ayah mertuaku dan ibu mertuaku, masih di bawah kendali orang jahat. Sebagai menantumu, bagaimana bisa saya menanggungnya? Jadi, saya pasti akan membantu Anda semua menyelamatkan mereka." Kedua saudara perempuan itu terharu secara emosional ketika mereka melihat Lin Huan benar-benar peduli terhadap orang tua mereka. Bahkan mata mereka menjadi merah. Dia memandang Lin Huan dan berkata, "Kakak, kamu benar-benar hebat. Jika kamu memperlakukan kami dengan sangat tulus, bahkan jika kami mati untukmu, kami akan merasa itu sepadan." Namun, Lin Huan menyuruhnya diam dan berkata, "Jangan mengatakan hal-hal sial seperti itu, kami tidak akan mati." Setelah fokus sejenak, dia berkata, "Namun, jika kamu ingin menyelamatkan orang tuamu, pasti ada bahaya." Kedua saudari itu menganggukkan kepala dengan berat, berkata, "Untuk bekerja untuk kakak, tidak peduli betapa berbahayanya masalah ini, kami tidak takut." Lin Huan mengangguk dan berkata, "Dengarkan aku." Kedua saudara perempuan itu mendekatkan telinga mereka ke Lin Huan, dan Lin Huan memberitahu mereka rencananya di dalam hatinya. Ketika mereka berdua mendengarnya, mata mereka berbinar, tetapi mereka tidak dapat menahan rasa khawatir ketika mereka bertanya, "Kakak, kamu mengatakan bahwa jika kamu menggunakan siasat seperti itu, apakah mereka akan mempercayai kami?" Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi demi orang tuamu, kamu harus membuat mereka mempercayaimu." Kedua saudara perempuan itu menganggukkan kepala dan berkata, "Kakak benar. Apapun yang terjadi, kita harus membuat mereka mempercayai kita." Mereka bertiga mendiskusikan semuanya, tapi membiarkan Lin Huan memukuli sepasang saudara perempuan cantik ini sungguh tak tertahankan. Dia membuat beberapa gerakan, tapi menggelengkan kepalanya dan berhenti. Liu Mengya sudah berteriak dan berkata, "Lin Huan, ingat, ibumu dibunuh oleh kami. Dia dibunuh oleh kami." Liu Mengsu juga berteriak keras, "Ya,
Itu bukan kami, ibumu masih di depanmu, dan ibu masih dengan lembut memperhatikanmu. Ini semua salah kami, itu semua kesalahan kutukan kami. Bukan karena mereka, Tai Ying tidak akan tahu bahwa dia bekerja sama dengan geng serigala surgawi. Jika bukan karena mereka, ibu tidak akan mati. Lin Huan, bukankah kamu bilang ingin membalas dendam? Ayo, kamilah yang membunuhnya. Lin Huan, ini kami. Ini semua salah kami. Kamu di sini untuk membalas dendam, kamu di sini untuk memukul kami. Ah! Lin Huan berteriak keras, samar-samar melihat Li Muhua terbaring di genangan darah, seolah suara Li Muhua masih berbisik di telinganya. Lin Huan, kamu pengecut. Kami menyebabkan kematiannya tetapi kamu tidak peduli. Liu Mengya berteriak sekuat tenaga, ekspresinya sangat menyedihkan, dan air matanya jatuh seperti hujan. Ini kamilah yang membunuhnya, kamilah yang membunuhnya. Apakah Anda akan memukul kami? Air mata Liu Mengsu jatuh seperti hujan, seolah hatinya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Tepuk tangan, Lin Huan dengan kejam menyerang kedua saudara perempuan itu. Di wajahnya yang semerah buah persik, bekas 5 jari muncul satu demi satu. Bahkan darah mengucur dari sudut mulutnya. Lawan, kamu tidak akan melepaskan amarahmu, hajar dia dengan kejam. Tanpa kita, dia akan tetap hidup dan sehat. Tepuk tangan, Lin Huan menyerang sekali lagi, menghempaskan kedua saudara perempuan itu ke tanah. Lin Huan, kamu pengecut. Kami menyebabkan kematiannya, namun kamu memperlakukan kami dengan sangat baik. Kamu pengecut. Kedua saudara perempuan itu menangis tanpa henti. Meski mereka dipukuli oleh Lin Huan, hati mereka sepertinya mampu meredakan rasa sakit yang tak terbatas. Aku sangat kesakitan, Lin Huan hanya merasakan jantungnya menegang, dan untuk sesaat, dia merasakan sakit yang tiada taraf di hatinya. Itu mereka, itu semua, kesalahan ibuku. Tepuk tangan, Lin Huan sekali lagi menyerang, wajah cantik seperti buah persik dari kedua saudari itu langsung dirusak oleh Lin Huan. Pipi mereka menjadi merah dan bengkak, dan darah mengucur dari sudut mulut dan hidung mereka. Mari kita hilangkan kebencian kita. Lawan dan curahkan kebencian kita. Kedua saudara perempuan itu memandang Lin Huan yang tenggelam dalam rasa sakit yang tak terbatas. Dan tidak bisa menahan rasa sakit di hati mereka. Mereka dapat memahami penderitaan di hati Lin Huan, dan jika mereka tidak dapat sepenuhnya melampiaskan rasa sakit di hatinya, simpul di hatinya akan semakin membesar. Tapi ketika Lin Huan telah melampiaskan semua rasa sakit di tubuh mereka, mereka akhirnya merasakan rasa bersalah yang tak terlukiskan di hati mereka, sedikit kelegaan. Lin Huan, ibumu, ibu yang penyayang seperti itu, telah menjadikan begitu banyak ibu untukmu, tapi mereka semua dibunuh oleh kami. Mengapa kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk kami? Setelah menguburkan Lin Huan, hal itu menyebabkan dia menangis dengan sedihnya. Sekali lagi, dia melambaikan tangannya dan menamparkan kedua saudara perempuannya. Wajah cantik kedua saudara perempuan itu telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi oleh Lin Huan, menyebabkan orang lain tidak sanggup melihat mereka. Siapapun bisa tahu seberapa besar kebencian yang mereka rasakan karena menyerang dengan begitu kejam. Lin Huan menerkam ke depan lagi, kedua saudara perempuan itu berteriak keras dan berlari keluar ruangan. Lin Huan juga terjatuh ke lantai dan mulai meratap dengan sedih. Kedua saudara perempuan itu berlari keluar. Dengan berlinang air mata, mereka berlari keluar dan memanggil saudari Qiu. Sister Qiu dan Tai Ying sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi setelah melihat kedua saudara perempuan itu menelepon, dia tidak bisa menahan keraguan sejenak. Untuk membuat masalah ini lebih sempurna, Lin Huan tidak memberitahu saudari Qiu seluruh rencananya. Tai Ying memandang Sister Qiu yang ragu-ragu, dan bertanya, siapa itu? Saudari Qiu tidak berdaya dan hanya bisa menjawab, aneh sekali, bagaimana mungkin gadis dari keluarga Liu yang menelepon? Tai Ying merenung sejenak, lalu berkata, itu sangat normal, orang tua mereka masih di tangan Anda pasti akan menelepon mereka, saya rasa saya memohon kepada Anda untuk melepaskan orang tua mereka. Sister Qiu menganggukkan kepalanya dan menerima panggilan itu. Kemudian, dia mendengar Liu Mengya menangis, saudari Qiu, selamatkan kami, selamatkan kami. Lin Huan sudah gila, Lin Huan sudah gila. Ketika saudari Qiu mendengar Liu Mengya menangis dengan sedihnya, dan lebih jauh lagi, mengatakan bahwa Lin Huan sudah gila, dia berpikir bahwa Lin Huan sangat cerdas, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia sudah gila.
Ketika dia merasa ada yang tidak beres, dia memarahinya di depan Tai Ying. Jadi bagaimana jika Lin Huan baik-baik saja, bukankah dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kalian? Bagaimana dia bisa gila? Liu Mengya menangis ketika dia berbicara, saudari Qiu itu nyata, dia ada di sini untuk menyelamatkan kita. Dia tidak ingin kita disiksa sampai mati olehmu. Tapi dia lebih membenci kita karena membunuh ibunya, jadi dia menyelamatkan kita, dan menyiksa kami. Kami tidak tahan lagi, jadi kami lari. Saudari Qiu berpura-pura terkejut, dia menyiksamu dengan sekuat tenaga, apa yang dia lakukan? Liu Mengya dan Liu Mengsu mulai menangis keras ke arah telepon, dia begitu ceroboh saat dia memukul kami, dia memarahi kami, menyebut kami jalang, memarahi kami karena berbohong kepadanya, dan bahkan mengancam akan membunuh kami, dan memotong mayat kami menjadi ribuan bagian agar mayat kami dapat ditinggalkan di hutan belantara. Kami takut, jadi kami melawannya. Dia memukul kami dengan marah, dan kami melarikan diri berkata, melihat hati Lin Huan diselimuti oleh kebencian, lalu di mana kalian? Gadis-gadis dari keluarga Liu melaporkan lokasinya kepada mereka dan mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Tai Ying menatap Suster Qiu, dan menanyakan apa yang terjadi. Saudari Qiu menambahkan minyak dan cuka ke dalam api, dan berkata bahwa Lin Huan benar-benar orang kejam, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka berdua, bertindak seolah-olah dia sangat emosional. Dia, Lin Huan, hanyalah iblis. Dia sebenarnya menyelamatkan kedua saudara perempuan itu dan menyiksa mereka dengan nyawanya untuk melampiaskan kebenciannya. Setelah Sister Qiu selesai berbicara, Tai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apakah Lin Huan itu benar-benar orang yang kejam? Orang yang kejam dan licik seperti itu akan menjadi lawan yang tangguh. Setelah setengah jam, gadis keluarga Liu dibawa ke sini. Kedua saudara perempuan itu dengan gemetar berlutut di depan saudari Qiu dan Tai Ying dan mengeluh dengan keras, "Saudari Qiu, ini semua salah kami karena tidak melakukan hal baik. Lin Huan terlalu licik, dia sebenarnya memanfaatkan kami untuk memberikan informasi yang salah kepada saudari Qiu dan hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Ini semua salah kami hampir menyebabkan kematian Suster Qiu." Petik 2. Tai Ying dan Sister Qiu memandang gadis-gadis dari keluarga Liu, hanya untuk melihat bahwa gadis cantik ini, yang wajahnya seperti bulan dan bunga, sebenarnya telah disiksa sedemikian rupa, dan tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Saudari Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, saya sudah tahu bahwa Lin Huan memanfaatkan kalian, saya tidak akan meragukan kalian lagi." Kedua saudara perempuan itu mengungkapkan rasa terima kasih mereka berulang kali, tetapi Tai Ying hanya menatap mereka berdua dalam diam. Saudari Qiu tahu apa yang dipikirkan Tai Ying, dan berpikir bahwa Tai Ying pasti sedang berpikir, mungkinkah dia menggunakan ini sebagai tipuan untuk menyelinap ke Tai Ying dan mendapatkan informasi darinya. Namun, kedua saudara perempuan itu telah dipukuli dengan sangat parah sehingga membuat semua orang gembira. "Saudari Qiu, kami sedang dikejar oleh Lin Huan sekarang, dan kami telah menjadi duri di pihak Lin Huan. Dia membenci kami karena menyakiti ibunya, jadi dia ingin membunuh kami secepatnya." Liu Mengsu juga mengangguk sekuat tenaga, dan berseru, "Saya mohon saudari Qiu untuk menerima kami, meskipun kami harus menjadi budak, kami tetap bersedia." Saudari Qiu mengerang, dan Tai Ying juga mengerang. Namun, saudari Qiu segera berkata dengan suara tegas, "Kalian semua tahu bahwa kalian tidak akan pernah bisa dimaafkan jika melakukan kesalahan terhadap saya. Dan saat ini, kalian tidak berguna bagiku. Sebaliknya, Anda adalah bencana. Jika aku menerimamu, bukankah Lin Huan yang akan melawanku?" Kedua, saudara perempuan itu menyeret saudari Qiu dan berkata, "Kami bersedia menebus dosa-dosa kami bersedia menebus dosa-dosa kami." Saudari Qiu mendorong kedua saudara perempuan itu menjauh dan berkata, "Sekarang, Lin Huan sangat membencimu, bagaimana kamu akan menebus perbuatanmu?" Liu Mengya memegang tangan saudari Qiu sekali lagi, "Memohon, saudari Qiu, sebelum kami melarikan diri, kami mendengar kilat rahasia dari Lin Huan dan geng serigala surgawi." Saudari Qiu mendengus dan berkata, "Saya tidak akan pernah mempercayai kata-katamu lagi." Liu Mengsu juga menangis dan berkata, "Saudari Qiu, percayalah pada kami benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi." Memang benar, kami sangat mendengar telex mereka. Petik 2. Mungkin Lin Huan dengan sengaja menunjukkan pesan rahasia ini kepada kalian.
Saudari Qiu bertingkah seolah dia tidak mempercayainya. Tidak, kami tidak berhak mendengarnya. Saat itu, Lin Huan bersembunyi dan menelepon, sementara dia tidak memperhatikan, kami bersaudara mengikutinya. Petik 2. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Melihat betapa tulusnya kalian semua, saya tidak akan membunuh kalian. Kalian boleh pergi. Saudari Qiu dengan ganas memerintahkan mereka untuk pergi. Gadis-gadis dari keluarga Liu memohon dengan getir lagi, namun dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, pergilah sekarang, jika kamu tidak menghilang dari pandanganku dalam waktu 3 menit, jangan salahkan aku karena menjadi bermusuhan. Gadis-gadis dari keluarga Liu gemetar ketakutan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan bersiap untuk pergi. Tai Ying melambaikan tangannya dan berkata, tunggu. Saudari Qiu maju selangkah dan berkata, Saudara Ying, saya khawatir itu tipuan Lin Huan. Tai Ying menggelengkan kepalanya, dan berkata, mungkin itu tipuan, tapi mungkin juga tidak, masing-masing memiliki peluang sukses 50%. Namun, bagaimana jika itu bukan tipuan? Maka Lin Huan dan geng Serigala Surgawi telah mencapai kesepakatan menyeluruh, kerjasama, pada saat itu kita akan berada dalam posisi pasif. Saudari Qiu menganggukkan kepalanya dan berkata, maksud Saudara Ying adalah kita lebih baik mempercayainya daripada tidak. Tai Ying menganggukkan kepalanya, dan berkata, geng Serigala Surgawi dan kita seharusnya selalu menjaga diri kita sendiri. Tapi sekarang, demi kunci rahasia yang menyenangkan, kedua belah pihak telah lama memutuskan semua kesopanan. Sekarang kita kebetulan saja temui mereka. Saudari Qiu sepertinya tidak mengerti, dan bertanya, lalu apa maksud Saudara Ying? Kumpulkan saudara-saudara. Apapun yang terjadi, mari kita bertarung sengit dengan geng Serigala Surgawi. Tapi kita harus mengaturnya dengan benar. Kita harus membiarkan geng Serigala Surgawi menguji kekuatanku, Tai Ying. Saudari Qiu menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, dalam beberapa pertukaran ini, kami telah cukup menderita karena kemarahan geng Serigala Surgawi. Karena itu, dia menoleh ke arah gadis-gadis dari keluarga Liu dan berkata, kalian semua memahami kata-kata Saudara Ying. Bahkan jika itu adalah jebakan, kami akan melompat ke dalamnya dan membalikkannya. Gadis-gadis dari keluarga Liu mengangguk berulang kali, lalu bertanya lagi, lalu pesan rahasia apa yang kamu dengar? Liu mengia dengan cemas menjawab, Lin Huan dan nafas mimpi geng Serigala Surgawi. Mengatakan bahwa saya telah memahami beberapa rahasia batu giok yang indah, saya telah memutuskan untuk menjelajahinya bersamanya. Hehe, Sister Qiu tertawa dingin, Lin Huan ini tidak akan cukup bodoh untuk menggunakan trik yang sama 2 kali, bukan? Namun, Tai Ying sebenarnya mulai bergumam, hatinya menjadi lebih berat, dan berkata, seperti yang kamu katakan, jika kita mengikuti pemikiran orang normal dan menggunakan trik yang sama 2 kali, maka itu tidak disebut rencana. Saudari Qiu terkejut dan tertawa, dengan cara ini, kali ini bukanlah rencana, tetapi upaya tulus untuk mendiskusikan rahasia kunci rahasia yang menyenangkan dengan Nightmare. Tepat, Tai Ying menganggukkan kepalanya, dan berkata, ini bagus juga, jika seperti ini, maka kita harus melangkah lebih jauh lagi. Saudari Qiu secara alami merasa perlu untuk terbang, jadi dia berkata, baiklah, jika kita tidak pergi kali ini. Begitu mereka menerobos kunci rahasia yang menyenangkan, saya khawatir tidak akan ada lagi hari-hari baik bagi saya, Tai Ying, untuk memiliki. Petik 2. Hidup adalah pertaruhan, hanya pertaruhan cinta yang bisa menang. Tatapan Tai Ying menjadi dingin dan bertanya, di mana mereka bertemu. Menurutku kedengarannya seperti Clear Sky Hotel. Liu Mengya menjawab sambil berbicara. Hotel Langit Jernih. Tai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kemampuannya mengalami kecelakaan di Clear Sky Restaurant. Mungkinkah ini benar-benar sebuah jebakan? Ketika segala sesuatunya seolah hilang dan tidak bisa disentuh, orang-orang yang ingin mengetahuinya menjadi semakin penasaran. Dengan kata lain, mereka mungkin berada di Clear Sky Hotel, mencoba mengungkap rahasia kunci rahasia yang menyenangkan. Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing, dan manusia seringkali mempunyai mentalitas kebetulan. Meskipun Tai Ying tidak tahu apakah ini jebakan atau bukan, dia sudah bertekad untuk memeriksa apakah ini memang jebakan. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, Saudara Ying. Saudari Qiu menambahkan bahan bakar ke dalam api, pikirkanlah, jika itu jebakan, mengapa mereka memilih restoran Clear Sky? Hotel Haotian adalah tempat di mana Saudara Bao dibunuh. Tentu saja kita akan menghindarinya.
Dan bagaimana mungkin mereka tidak memilih? Mereka memilih untuk tinggal di area terlarang ini, yang berarti ini mungkin bukan jebakan. Tai Ying mendengarkan analisis logis Sister Qiu dan berkata, benar, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan geng serigala surgawi mengambil inisiatif. Petik 2. Saudari Qiu memandang gadis-gadis dari keluarga Liu dan bertanya lagi, kapan mereka bertemu? Aku tidak tahu. Liu Mengya menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, kalian sebenarnya tidak tahu tentang masalah sepenting itu. Saudari Qiu sangat marah dan berteriak. Saudari Qiu, kami benar-benar tidak mendengarnya dengan jelas. Belakangan, ketika kami mendengar bahwa tempat mereka sepakat untuk bertemu adalah restoran Clear Sky, dan kami takut Lin Huan akan mengetahuinya, kami menyembunyikan diri. Tapi saat itu, suara Lin Huan juga menjadi sangat pelan, jadi kakak dan aku tidak mendengarnya dengan jelas sama sekali, gumam Liu Mengsu. Apa yang mereka katakan menghilangkan keraguan Tai Ying. Meskipun dia tidak tahu kapan mereka bertindak, dia tidak meragukan keaslian petunjuk ini. Tai Ying berkata, Qr, kirimkan perintahnya, apapun yang terjadi, kita harus segera menemukan jejak Lin Huan, dan mengikutinya dengan cermat. Saudari Qiu mengangguk setuju. Dia melihat ke arah gadis keluarga Liu dan berkata, Saudara Ying, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka berdua? Tai Ying tentu saja tidak bisa melupakan penampilan cantik para gadis keluarga Liu, hanya saja, untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengan mereka. Dia tidak bisa menahan tawa dinginnya, kunci mereka dulu, dan jika petunjuk yang mereka berikan benar, kita bisa membiarkan mereka dan orang tua mereka pergi setelah operasi kita berhasil kali ini. Ketika para suster mendengar bahwa mereka akan membebaskan mereka dan orang tua mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tai Ying tentu saja tidak ingin membiarkan mereka pergi sekarang, jadi dia memberi mereka perintah ini. Saudari Qiu secara alami memahami maksud Tai Ying. Dia dalam hati berpikir, sepasang saudara perempuan cantik ini telah dipukuli hingga tak bisa dikenali oleh Lin Huan, kamu pasti lelah melihat mereka. Kalau tidak, monyet ini akan menjadi sangat tidak sabar hingga kehilangan kesabarannya sejak lama. Saat ini, mereka masih memikirkan bagaimana mereka akan menunggu sampai operasinya berhasil, ketika kedua saudara perempuan itu akan kembali ke penampilan mereka dan lebih dekat dengan Fang Ze. Mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi dingin ketika mereka berpikir, mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Saudari Qiu memanggil salah satu bawahannya dan mengunci kedua saudari itu di sebuah kamar, di mana dia mengirim orang untuk mengawasi mereka 24 jam sehari. Kemudian, mereka mengirim orang untuk mencari jejak Lin Huan. Tentu saja, Lin Huan tidak sengaja menyembunyikannya, dan segera ditemukan oleh para antek, yang bergegas melapor kepada Sister Qiu. Saudari Qiu pergi untuk melapor kepada Tai Ying, Saudara Ying, bawahannya telah menemukan jejak Lin Huan. Haruskah kita memberitahu adik laki-laki itu untuk menghentikannya di tengah jalan? Tai Ying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu, setelah dia tiba di Clear Sky Restaurant dan berinteraksi dengan Dreamy Cloud Swampland, kita akan mengelilingi Clear Sky Restaurant dan menangkap kura-kura di dalam toples untuk mereka. Pada saat itu, saya akan memusnahkan semua orang dari Heavenly Wolf Gang dan menangkap Lin Huan hidup-hidup. Saudari Qiu mau tidak mau bertepuk tangan dan memuji, Saudara Ying, rencana yang bagus. Tai Ying tertawa dingin, dan kilatan dingin keluar dari matanya saat dia berkata, Qr, pergi dan atur semuanya. Setelah semuanya beres, aku akan pergi bersamamu. Saudari Qiu mau tidak mau menjadi khawatir, melihat ke arah Tai Ying, dia mengungkapkan keprihatinan yang tak ada habisnya dan berkata, Saudara Ying, mengenai tuduhan ini, biarkan aku pergi. Kamu sebaiknya tetap di sini saja. Tai Ying membelai wajah Suster Qiu yang sangat bersih dan berkata, dengan susunan pertempuran yang begitu besar, saya khawatir Anda tidak akan bisa menekannya. Haha, belum lagi, ini akan melukai geng serigala surgawi sekaligus, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa aku yang mengawasinya secara pribadi? Saudari Qiu menganggukkan kepalanya, dan berkata, Saudara Ying benar, saya akan mendengarkan perintah Saudara Ying. Lin Huan pergi ke Clear Sky Hotel, dan setelah dibimbing oleh adik laki-lakinya Heavenly Wolf Gang, dia tiba di suite tempat Nightmare berada. Ketika Lin Huan memasuki kamar, dia menyadari bahwa selain Nightmare, ada juga seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Wanita ini luar biasa cantik,
dengan kecantikan yang begitu cantik seolah-olah dialah mawar yang membunuh saudara Bao. Melihat wajahnya yang indah, Lin Huan mau tidak mau menjadi mabuk, tetapi ketika dia memikirkan adegan broter Bao sekarat secara menyedihkan di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Nightmare berdiri untuk menerima Lin Huan, dan memperkenalkannya, Nona Rose, ini Tuan Lin yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu, dia dengan dingin menatap Lin Huan dan berkata, mengenai Tuan Lin, saya rasa saya bahkan tidak perlu memperkenalkannya. Lin Huan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Si cantik es ini pasti teringat kembali pada hari ketika Rose membunuh kakak Bao, saat dia dan aku begitu bersemangat, bukan? Dia tidak bisa menahan senyum, membungkuk, dan mengangkat tangannya dengan sopan. Nona Rose, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Senyuman Rose seindah madu, seolah mampu memikat hati setiap orang yang hadir. Kata-katanya manis, Tuan Lin, Anda bisa dikatakan orang yang luar biasa dan anggun, saya juga sangat senang bertemu dengan Anda. Setelah mereka berdua saling mengenal, Dong Suang duduk, sementara mata Rose yang menawan sesekali menatap Lin Huan, menyebabkan Lin Huan merasa tidak nyaman. Tapi setiap kali dia mengangkat matanya dan melihat matanya yang tampak seperti hujan dan asap, hasrat menggoda yang tak terbatas itu akan menyebabkan Lin Huan tenggelam dalam pikirannya. Untungnya, Lin Huan adalah murid guru Jin, jadi dia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap kultivasi dan kultivasi. Melihat bahwa dia sebenarnya tidak mampu menggoda Lin Huan, Rose diam-diam mengaguminya. Dia berpikir dalam hati bahwa dengan usia Lin Huan yang masih muda, dia sebenarnya memiliki mental yang kuat, dia benar-benar bukan orang biasa. Mata Lin Huan secara alami juga tajam, dan senyuman yang tenang dan sangat jahat di matanya, mungkin akan menyebabkan banyak wanita menjadi gila karenanya. Lin Huan melihat mimpinya dan tersenyum, berkata, Nona Meng, Anda harusnya kurang lebih memahami niat saya. Wajah Nightmare tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia berkata, Tuan Lin, sejak kita membahas masalah kerjasama, sepertinya geng serigala surgawi kami telah dikendalikan oleh Anda. Tapi di manakah ketulusan Anda? Lin Huan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Nona Meng, kata-katamu terlalu formal. Kita sekarang berada di pihak yang sama, meskipun aku telah bergandengan tangan dengan kalian untuk melawan Taiying, tapi menurutku geng serigala surgawimu telah sudah lama tidak menyenangkan bagi matamu. Mimpi buruk itu dingin dan tak bisa berkata-kata. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak keberatan. Dapat dikatakan bahwa dia diam-diam menyetujuinya. Namun, Lin Huan dengan santai berkata, itulah mengapa saya dapat dianggap telah membantu kalian berdua dengan geng serigala surgawi. Terlebih lagi, menerobos kunci rahasia yang menyenangkan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Jika memang ada petunjuknya, maka kenapa aku menyembunyikannya? Petik 2. Kuharap begitu. Nightmare dengan dingin menjawab, tetapi rencanamu kali ini tidak sempurna. Rose juga menganggukkan kepalanya, meskipun menggunakan taktik ini dapat menarik orang-orang dari Guild Taiying, tapi sulit untuk menjamin bahwa orang-orang dari Guild Taiying tidak akan memberikan perintah untuk mengepung hotel. Karena itu masalahnya, bukankah begitu? Kita menjadi kura-kura di dalam toples. Lin Huan menganggukkan kepalanya, dan berkata, analisis Nona Rose sangat masuk akal, saya juga telah memikirkan hal itu. Meskipun rencana saya dapat membangkitkan rasa ingin tahu Taiying, Taiying akan tetap mengetahui apakah ini jebakan atau bukan. Oleh karena itu, mereka ingin untuk mengendalikan situasi dan menguasai hotel. Jadi, meskipun kami melakukan penyergapan di hotel, mereka tidak akan khawatir, karena saat kami melakukan penyergapan, kami akan disergap oleh orang-orang di luar. Saat ini, kami diserang dari kedua sisi, jadi kemungkinan besar melawan kami. Wajah Nightmare sedingin salju, dan kata-katanya bahkan lebih dingin lagi. Dia berkata, karena Tuan Lin sudah menduganya, mengapa Anda menjebak geng serigala surgawi saya dalam bahaya? Lin Huan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak, meskipun mereka ingin menjadikan kita seperti kura-kura dalam toples, tapi bukan berarti situasi ini tidak bisa dipecahkan. Senyuman Rose selembut angin musim semi, dia bergumam, lalu bagaimana saya harus memecahkannya? Saya bersedia mendengarkan pendapat brilian Tuan Lin. Lin Huan sangat rendah hati, dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak pantas disebut master, tapi saya jamin bahwa Taiying tidak akan pernah berpikir kita menggunakan gerakan seperti itu.
Baik Nightmare maupun Rose menjadi waspada dan fokus saat mereka melihat ke arah Lin Huan. Lin Huan berkata perlahan, karena mereka yakin kita akan melakukan penyergapan di hotel, maka kita akan memilih untuk melakukan penyergapan di sekitar hotel dan mengepungnya. Tapi, jika kita bisa meminta sekelompok tentara untuk menyergap mereka dari di belakang Taiying, tidak perlu terlalu banyak. Kita hanya perlu mengatur beberapa penembak jitu di sekitar mereka. Tentu, Nightmare menamparkan meja dan berkata, ini rencana yang bagus. Lin Huan beberapa kali lagi, dan berkata, saya benar-benar tidak bisa melihat, selain orang yang berbakat, Tuan Lin penuh dengan bakat, orang dengan hati yang besar dan kebijaksanaan. Wajah Lin Huan menjadi panas karena dipuji oleh wanita seperti madu ini. Dia tidak bisa tidak bersikap rendah hati, tidak, Nona Rose terlalu sopan. Nightmare menepuk pahanya dan berkata dengan dingin, kami akan melakukannya seperti itu. Kali ini, aku akan memastikan Taiying tidak akan bisa kembali. Lin Huan juga tersenyum dan mengangguk, lalu pergi mengatur segalanya. Lin Huan awalnya duduk di sofa sambil menyeruput teh, tetapi saat ini, dia merasakan sepasang mata menatap lurus ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat, dan melihat mata menawan Rose menatapnya tanpa bergerak. Keindahan mata itu tak tertandingi untuk berbicara, membuat hati seseorang berdebar karena kagum. Lin Huan telah mencoba kesederhanaan yang elegan dan halus dari gadis keluarga Liu, serta panasnya tidur yang sedingin es dan seperti salju kehangatan seperti buah persik juga. Namun, di depan mawar ini, pesonanya yang memikat yang seolah datang dari segala arah membuat Lin Huan sedikit impulsif. Namun, Lin Huan pernah melihat metode Rose sebelumnya mawar itu lebih menusuk. Lin Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan menarik kembali pandangannya. Mawar itu menjadi lebih tertarik pada Lin Huan, dan benar-benar duduk di sampingnya dengan penuh kasih. Langsung, semacam wewangian tubuh yang memabukkan memenuhi hidung Lin Huan, menyebabkan dia mabuk berat. Tuan Lin, kapan Anda ada waktu luang? Kunjungi saya, kata-kata Rose sangat lembut. Terlebih lagi, kata-kata yang dia ucapkan membuat hati orang-orang yang mendengarnya menjadi mati rasa. Lin Huan berpikir jika dia bisa dekat dengannya, itu pasti akan menjadi saat yang membahagiakan dalam hidupnya, tapi memikirkan tentang bagaimana saudara Bao meninggal secara mengenaskan, seluruh tubuhnya menggigil dan dia berkata, Nona Rose, menurutku lebih baik tidak untuk. Saya, Lin Huan, tidak mampu memetik mawar seperti ini. Senyuman Rose menjadi lebih lembut dan indah, lalu dia berkata, Tuan Lin, Anda adalah orang pertama yang mengatakan itu kepada saya. Lin Huan mengira dia adalah pengecualian. Tidak mengherankan jika bukan karena dia secara pribadi menyaksikan metode pembunuhannya. Jika ada pria lain yang diserang oleh kata-katanya yang lembut dan manis, siapa yang masih mau menolak? Rose masih tersenyum. Belum pernah ada pria yang bertekad membunuhku, tapi aku membunuh semua keengganan mereka. Namun, kamu menolakku dan aku bahkan tidak ingin membunuhmu. Kata-katanya menyebabkan seluruh tubuh Lin Huan gemetar ketika dia mendengarnya, dan dia berkata, Nona Rose, karena aku takut mati, tidak peduli seberapa besar keinginanku padamu, aku tetap harus menahan diri. Bagaimanapun, jika hidupku hilang, tidak peduli seberapa besar keinginanku, semuanya akan sia-sia. Rose sedikit terkejut, lalu berkata, Tuan Lin, kamu adalah orang yang sangat rasional. Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata, Nona Rose, berat badan saya tidak bisa diturunkan. Melihat Lin Huan tidak tertarik padanya, Mawar hanya bisa mendengus. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekalahan seperti itu, tetapi ketertarikannya pada Lin Huan semakin meningkat, dan dia berpikir dalam hati, semakin mampu menahan godaan ini, semakin luar biasa seseorang. Saat ini, Nightmare sudah mengatur segalanya. Melihat Lin Huan dan Rose sedang mengobrol dengan penuh semangat, dia mau tidak mau menggali lebih dalam hati Lin Huan dan dengan dingin mendengus, pria tidak memiliki hal-hal yang baik. Lin Huan tidak berpikir demikian, dan tertawa terbahak-bahak, laki-laki memang bukan orang baik, tapi jika laki-laki ini bisa membuat wanitanya merasakan kebahagiaan, maka laki-laki ini bisa dianggap orang baik. Cara dia mengatakan ini membuat kedua wanita cantik itu membelalak. Mereka hanya bisa menghela nafas bahwa dia ada benarnya. Jika seorang pria bisa membuat seorang wanita mengalami kebahagiaan yang tiada taraf, lalu apa jadinya dia jika dia bukan hal yang baik? Rose semakin tersenyum, matanya dipenuhi cinta yang tak ada habisnya, seolah dia bisa menelan orang utuh, dan berkata,
Tuan Lin, apakah itu berarti Anda adalah orang yang baik? Lin Huan digambarkan sebagai orang yang tidak hanya tidak marah, tetapi dia berkata dengan tenang, tentu saja saya orang baik. Adapun jawabannya, Anda bisa mendiskusikannya dengan Nona Meng. Masalah Meng Yan dan Lin Huan diberitahukan kepadanya dengan begitu mudah oleh Lin Huan. Wajahnya yang sedingin es tiba-tiba memerah dan dia berkata dengan marah, kamu bajingan. Lin Huan tersenyum tipis, matanya yang tampan dipenuhi dengan senyuman jahat yang tak ada habisnya. Ross memandang mimpi buruknya dengan tidak percaya, berpikir bahwa Sister Meng ini bukanlah kecantikan es biasa, yang dapat diperoleh kembali di bawah tangan Lin Huan. Ini terlalu sulit dipercaya. Ross sangat penasaran dengan Lin Huan, metode apa yang dia gunakan untuk membuat kecantikan es ini tidak bisa lepas dari telapak tangan iblisnya. Tetapi melihat bahwa dia telah menolaknya, itu bahkan lebih sulit dipercaya, karena memang demikian, hal itu semakin membangkitkan tekadnya untuk menjinakkan Lin Huan. Untuk sesaat, Ross merasa beruntung bisa bertemu dengan jodohnya. Saat mereka menggoda, seorang bawahan telah melaporkan ke Clear Sky Restaurant bahwa sudah ada jejak kemunculan Tai Ying. Lin Huan tersenyum acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli sama sekali. Dia berkata, senang sekali kita tidak terburu-buru, mari kita sementara pergi ke lantai dansa lantai pertama untuk menikmati tarian yang indah. Nightmare dan Ross saling menyapa. Kemudian, mereka bertiga naik lift menuju lantai dansa di lantai 1 dan memilih tempat duduk terbaik. Saat ini, beberapa orang yang tampak mencurigakan masuk dari aula utama. Lin Huan dan yang lainnya tetap diam. Meng Yan menunduk dan berkata, Tuan Lin, orang-orang ini jelas ada di sini untuk mengamati situasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Huan tersenyum dan berkata, bagus sekali. Sekarang kita akan tampil di depan semua orang dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mimpi buruk mengangguk. Lin Huan berdiri dan berjalan ke arah Ross, lalu dengan sangat sopan membungkuk dan memohon padanya, Nona Ross, bisakah Anda berdansa dengan saya? Wajah Ross penuh dengan bunga persik, indah dan memabukkan. Dia berdiri dengan anggun dan berkata, saya harap saya bisa. Lin Huan memeluk pinggang ramping Ross dan perlahan berjalan ke lantai dansa. Senyuman Ross tidak berubah, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan cinta yang tak terbatas saat dia memandang Lin Huan dan berkata, Tuan Lin, bukankah Anda sangat berhati-hati terhadap saya? Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi begitu berani? Lin Huan tertawa terbahak-bahak dan berbisik ke telinga Ross, itu karena Nona Ross tidak menyakitiku saat ini. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Lin Huan mengejek kata-katanya yang samar-samar terlihat, tetapi ketika dia berbicara, jantungnya bergetar, dan tubuhnya menempel erat ke dada Lin Huan. Dia berkata, karena itu masalahnya, saya akan membiarkan Tuan Lin menikmati momen ini dengan baik. Keduanya berpelukan dan bergerak ringan mengikuti musik dansa, tapi payudara Ross yang tinggi dan lurus menempel erat di dada Lin Huan. Saat mereka bergerak, mereka terus-menerus bergesekan, membuat Lin Huan merasa sangat nyaman. Nightmare menyaksikan dengan dingin dari samping, benar-benar mengertakkan gigi karena kebencian terhadap Lin Huan. Dia berpikir dalam hati, kapan kamu lupa memetik bunga dan memetik rumput? Tubuh Ross yang ramping dan sempurna terbungkus erat di dada Lin Huan. Merasakan aura laki-laki Lin Huan yang kuat, matanya menjadi merah tak terkendali, dan untuk sesaat, dia menjadi semakin terpesona. Mau tak mau dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, dan bahkan bokongnya yang bulat sempurna pun mulai bergerak. Sesaat, tubuh indahnya bagaikan ular, menunjukkan godaan yang tak ada habisnya. Kakak, aku basah semua. Mawar itu berbisik ke telinga Lin Huan. Lin Huan awalnya menahan dirinya dengan sekuat tenaga, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, semua orang yang ditekan olehnya langsung berkerumun seperti banjir dan mengalir tanpa henti. Lin Huan hanya merasakan tubuh bagian bawahnya Lao Er, seperti rebung yang baru saja mekar setelah hujan, tiba-tiba tumbuh besar. Mawar itu benar-benar mengeluarkan erangan pelan, yang sangat indah, dan sekali lagi menempel di dada Lin Huan. Saat ini, tangannya yang halus sebenarnya, dimasukkan, ke dalam kulit di antara mereka berdua, meraih benda besar Lin Huan, dan berkata dengan penuh semangat, ini sangat besar sehingga ketika saya menyentuhnya, saya merasa lebih impulsif. Lin Huan juga sangat cemas, dia merasa tubuh bagian bawahnya sangat gatal. Jika bukan karena misinya sekarang, dia mungkin akan memeluk Ross dan menemukan kamar untuk bersenang-senang.
Lin Huan merasa cemas, tetapi ketika Ross merasakan benda raksasa yang sekeras besi dan panas seperti api, seluruh tubuhnya melunak, dan gua asal bunga persik telah lama dipenuhi dengan bencana. Mawar itu benar-benar merobek pakaian bawah Lin Huan dan mengeluarkan benda yang sangat besar dari area yang terbelah. Lin Huan tidak menyangka mawar itu begitu berani, tapi ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan apapun, dan melihat sekeliling dengan waspada. Saat ini, beberapa orang yang bersembunyi di hotel sepertinya berpura-pura bersenang-senang, namun kenyataannya, mereka diam-diam memperhatikan setiap gerakan mereka. Melihat lompatan Lin Huan yang bersemangat, Nightmare diam-diam duduk di samping, menatap mereka, dan kemudian salah satu dari mereka segera berlari keluar dengan tergesa-gesa. Lin Huan berpikir, pria itu pasti keluar untuk melaporkan detail situasinya, jadi dia tidak bersuara. Lin Huan merasa setelah benda raksasa itu diambil oleh Ross, benda itu telah digenggam erat di tangannya. Karena Ross mengenakan rok mini, barang besar milik Lin Huan justru ditarik oleh Ross dan diletakkan di bawah rok mininya. Lin Huan hanya merasakan kakinya yang bulat dan lembut memegang erat kakaknya, bergesekan dengannya tanpa henti. Celana dalamnya sudah basah, dan akibatnya, mereka terus melumasi batang logam keras tersebut.